Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan Kak Rosnani, biasanya dipanggil Kak Nani, akan sharing bersama kita tentang pengalaman Kak Nani ini di usia terakhir pendaftaran CPNS dan berhasil lulus. Baik, sebelum berbincang-bincang bersama Kak Nani, alangkah lebih baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Selanjutnya bisa langsung ke Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnani. Saya ditempatkan di Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barangan, untuk jabatannya sebagai analis bangunan gedung dan permukiman. Oke, langsung aja. Kita bakal banyak pertanyaan nih Kak, biar terarah sharingnya Kakak bersama para hadirin. Jadi mungkin pertanyaan pertama nih Kak, dulu Kakak lulusnya kuliah tahun berapa? Kuliah lulusannya tahun 2008 di Fakultas Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Kalau untuk penerimaan sendiri, saya sudah penerimaan TPNS sendiri, maksudnya sudah 7 kali percobaan. Yang ketujuh 7 kali. iya, baru Mantap. 7 kali. baru Oh, jadi 7 kali daftar, 7 kali daftar, yang ketujuh baru yang ketujuh baru lulus. yang sekarang berada di posisi seperti itu. Berarti ngikuti terus dari 2000. Dari 2008 kan saya lulusnya tuh Maret 2008. Terus penerimaannya ke sekitar bulan Oktober atau November 2008, itu untuk pertama kali. Langsung daftar. Iya, Udah lulus. Nggak lulus. Setelah itu 2010 kayaknya. 2010 daftar lagi. 2010 daftar lagi, 2011 daftar lagi, terus saya kan pindah domisili nih ke Pindah domisili. daerah Tanjung, terus dalam pindah juga sih anunya statusnya juga dari single jadi menikah. Dari 2014 itu ngikutin, 2018 ngikutin, 2019 juga ngikutin, sekarang ada di posisi ini. Jadi teman-teman, ini Kak Rosnani ini udah 7 kali tes, dan di tes ke-7 akhirnya lulus. Iya, baru. Dari 2008 sampai 2019. Yang 2014 itu agak ini ya, jauh jaraknya sama 2000 sampai 2018. Iya, soalnya penerimaan. benar. Oh, habis 2014 tuh langsung 2017. 2018 baru ada lagi penerimaan. Oh, 2018 ada benar. Kosong itu, jadi Kosong, iya. ya seandainya ada penerimaan di tahun-tahun yang antara 2014 dan 2018 itu lebih banyak lagi kayaknya. Lebih banyak, iya. Pasti setiap tahun ngikutin. Iya, pasti diusahakan untuk. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana caranya Kakak biar lolos CPNS? CPNS yang terbaru nih ya, 2019 Iya, ya. 2019. Yang pertama kan ini kesempatan terakhir kan, kalau dihitung-hitung mepet banget seperti itu untuk ininya, untuk umur, terus apa ya, pokoknya kalau untuk sebenarnya niat juga sudah kayak mepet juga, seperti takutnya nggak lulus lagi. Soalnya untuk 2018, yang 2018 dulu ya, kebetulan SKD-nya saya tidak lulus passing grade, tapi kan kemarin ada peraturan apabila tidak lulus passing grade, semuanya peserta itu tidak ada yang lulus passing grade, akan maksudnya diadakan perankingan. Kebetulan ya, yang di SKD itu ranking 1. Tapi kalau untuk sebenarnya tidak lulus passing grade. Iya, tapi ranking 1. Ranking 1. Yang 2018. 2018 itu tapi masih ikut di wilayah Tabalong. Terus diikutkan, alhamdulillah kan, sebenarnya nggak nyangka juga diikutkan untuk SKB. Pas di SKB? Nah, di SKB itu yang kurang beruntung alias nggak lulus ya. Nggak lulus karena kalah saingan sama yang ranking 2 dan 3. Saya ranking 1, terus yang nomor 3 yang jadi yang pesertanya yang lolos jadi PNS-nya. Terus mungkin agak di situ agak trauma sedikit kan ya. Kalau seperti itu kan itu anggapannya selangkah lagi kan. Selangkah lagi karena sudah ikut SKB,
Tapi kalah saing sama yang ranking 3. Iya, jadi yang 2019 ini Itu di mana dulu tuh? di Tabalong di daftar di dinas? Oh, di Bapeda. Oh, di Bapeda. Ya, Bapeda Tabalong. Udah lulus. Habis itu yang 2019 kan mepet banget nih. Terus di situ kan pasti peluang saya untuk lulus itu sedikit, itu kecil gitu ya. Habis itu ya udah paling dekat kan Balangan. Di Balangan kebetulan ada yang pas, soalnya jurusannya nggak gabung-gabung khusus teknik sipil. Mungkin saya ambil di bangunannya, saingannya sekitar 19 orang. Oh, jadi Kak Rosnani ini memilih dulu yang mana peluangnya yang lebih banyak, agak besar. Peluangnya dulu, ya. Jadi milihnya yang formasi sekarang yang daftar 19 orang. Iya, termasuk saya gitu. Memilih peluang yang sedikit. Setelah itu kan kita ingin berkas lagi kan, nunggu ini dulu kan, nunggu lolos apa enggaknya kan, alhamdulillah lolos. Setelah itu kan nggak lama nunggu pengumuman kapan tes SKD-nya. Habis kalau sudah pas keluar tes SKD-nya itu ya belajar sih kan, pengalaman yang 2018 ada, jadi tinggal diulang-ulang aja gitu kan. Habis itu alhamdulillah di tes SKD tingkat pertama lagi. Oh, SKD di 2019 ranking 1. Iya, ranking 1. Karena kan di 2019 ini passing grade-nya agak turun dari sesuai usulan dari pemerintah. Iya. Soalnya di 2018 kan passing grade-nya terlalu tinggi. TKP-nya itu sampai 142. Ya, kemarin TKP juga yang 2018 itu. Yang udah lulus. Terus saya kan tipenya orangnya gimana ya? Status kan anak 2 nih. Iya. Mungkin agak dalam urusan belajar sih agak susah-susah kan cari belajarnya waktu. Cari waktunya gimana tuh? Karena kan ngurusin anak juga. Iya, yang nomor 2 umur 1 tahun lagi ininya kan, lagi repot-repotnya ya seperti itu. Ya, terus jadi belajarnya curi-curi waktu sambil jaga anak, sambil kebetulan murni lewat handphone aja belajar. Oh, jadi belajarnya melalui handphone. Apa nih? Kayak ada aplikasi di atau YouTube belajarnya kan, dari YouTube. Ada contoh-contohnya kan, sambil jaga anak atau sambil mengasihi anak kayak gitu. Mantap. Jadi sambil pegang HP gitu. Soalnya kalau mau belajar yang benar-benar harus nunggu tidur dulu. Kadang mamanya ikut tidur juga. Seperti itu. Terus untuk apa namanya itu, tesnya kan untuk belajarnya saya orangnya juga nggak bisa kalau misalnya belajar saya 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya nggak bisa. Soalnya saya biasanya 1 bulan sebelum atau 2 minggu. Mungkin 1 bulan itu agak jarang. Yang 2 minggu menjelang baru yang ekstra kayak gitu. Oh, jadi cara belajarnya Kak Rosnani ini dalam menghadapi tes itu 2 minggu sebelum tes itu pul-pulan. Apa aja dipelajarin pada saat tesnya sudah berlangsung kan. Kan nilai teman-teman tuh pada sudah kan. Kalau ada yang kenalan saya yang ikut, saya gimana ya, japri gitu. Gimana soalnya gitu, apa yang susah. Cari FR gitu. Maksudnya saya juga nanya kiat dari dia. Kalau misalnya dia nggak lulusnya di mananya. Terus kalau dia lulus, apa sih yang duluan dikerjakan gitu, katanya TKP duluan, atau misalnya kalau aku sih itu duluan. Jadi kan kayaknya aku di TKP deh yang kemarin gagal kan di 2018. Jadi di situ saya yang kerjakan duluan TKP, TWK baru TIU. Seperti itu strategi. Berarti cara ngerjain soalnya kan itu kan di SKD itu kan ada 100 soal. Berarti Kak Nani ini ngerjainnya dari soal nomor 66. Dari TKP dulu karena itu yang paling gampang. Baru TWK atau TIO ya? Iya, seperti itu. Tapi kalau boleh tahu nih, nilai SKD-nya Kak Rosnani ranking 1 itu berapa tuh? Nilai sih alhamdulillah 388. 388. Tapi yang nomor 2 386. Jadi agak beda cuma 2 poin. 2 mepet kan. Tapi yang 400 juga banyak, cuman ya mungkin ya. Tapi kan itu dari formasi lain yang 400. Kayak satu itu ada yang 400. Iya, ada yang 400. Tapi ya 388 nggak apa-apa sih, yang penting nomor 1 kan. Iya. Tergantung ininya, saingannya ya. Pertanyaan selanjutnya nih, apa yang membuat kakak lolos 3 peringkat besar dalam SKD ini kak? Kalau misalnya untuk lulus kan ya, kayaknya
dari diri kita sendiri kan pasti kita ada modal juga kan belajar. Maksudnya belajar yang maksimal. Yang kedua doa dari orang tua gitu ya. Itu jarak banget. Jarak orang gitu. ridho orang tua lah. Yang juga kan saya juga ada suami kan, jadi minta doa juga dari suami. Habis itu kalau misalnya di hati saya ini juga meniatkan ikhlas kayak gitu, apapun yang terjadi pasti itu sudah takdirnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dengan anggapannya waktu masuk ke ruangan tes itu gugup banget kayak gitu. Terus dimikir kenapa aku ini anggapannya gugup, kan itu sudah ada takdirnya. Maka dari itu ya pas udah ada mindset seperti itu, ya udah. Jadi kayaknya itu pokoknya pasrah lah, pasrah. Ya, pasrah. Jalanin aja, kerjakan. Alhamdulillah nggak gugup lagi pas tes itu. Ikhlas karena Allah. Apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik, dan ternyata hasilnya bagus. Ya, kalau misalnya rezeki kan nggak mungkin Rezeki. Tapi kalau kegagalan ya insya Allah mungkin saya yang gagal di sini pasti Allah kasih lagi yang baik. Ternyata alhamdulillah. Dan inilah yang terbaik. Ya. Mantap. Ya kan nih pertanyaannya Kak. Kemarin waktu tes SKB seleksi kemampuan bidang itu nilainya berapa? Kalau untuk kemampuan bidang nilainya 300. 300 pas. Ya. Berarti dari 100 soal benar 60. Ya 60 banyak juga kan. Banyak. Yang salah juga banyak. Cuman ya. Tapi pas SKB itu ranking 1. Jadi SKD nilainya 388 ranking 1, terus SKB ranking 1 lagi. Ya. Nah, ini Kak, ada lagi nih pertanyaannya nih. Ini lumayan agak ekstrim sih Kak. Apa tuh? Soalnya kan kayak gini Kak, banyak di masyarakat nih bilang kalau misalnya mau jadi pegawai itu pakai uang. Nah, kalau untuk Kak Nani sendiri nih, pas daftar CPNS nih, apakah pakai uang atau apa gitulah? Apalagi kan informasinya kan di PU lagi, orang tahu lah kalau PU. Gimana? Kalau itu sih anggapannya kita nggak ada keluar uang sama sekali, murni pure kemampuan kita, terus sama rezeki kita juga. Kalau masalah uang tuh nggak ada sama sekali. Berarti kalau aku boleh bisa tangkap, berarti ini emang pure kemampuan belajar. Habis itu rezekinya, kalau rezekinya jadi pegawai, insya Allah jadi pegawai aja. Dan itu tidak ada sepeser pun ngeluarin uang. Nggak ada sepeser pun. Ya saya pribadi pun tidak ada ngeluarin uang sepeser pun. Jadi sekarang ini kita jadi CPNS itu nggak kayak ada yang asumsi-asumsi orang-orang terdahulu yang kalau menjadi pegawai harus bayar sekian. Dan kita emang pure nggak ada bayar. Kalau kita juga yang menentukan ya, Menentukan mau formasi. jabatan apa, mau di mana, ditempatkan di mana. Waktu tes administrasi, ya. Kita